Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 541 sampai 545. Wang Shiren datang ke mobil, melihat ke dalam, dan berkata, "Oh, sulit untuk ditangani. Anda hanya dapat melindungi satu dari orang dewasa dan anak-anak. Mari kita lihat siapa itu." Ada seorang wanita tua duduk di depan mobil. Itu adalah ibu mertua dari seorang wanita hamil. Nenek ini mengenakan mantel bermotif bunga, rambutnya disetrika pada seorang lelaki tua, dan memiliki sepasang mata rubah, membuatnya tampak agak lihai. Dia berkata kepada Wang Shiren, "Dokter, saya harus menjaga cucu saya harus menjaga cucu saya." Wang Shiren berkata, "Jika Anda memelihara seorang anak, orang dewasa akan berada dalam bahaya. Dan dalam situasi ini, wanita hamil sangat ketakutan. Saya tidak punya tenaga untuk melahirkan secara alami, jadi saya hanya bisa menggunakan operasi caesar. Bayi, tidak ada lagi yang penting." Sang suami ragu-ragu mendengarkan. Dia melihat-melihat istrinya, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak berani menuruti keinginan ibunya. Wang Shiren mengangguk, karena dia mendapat izin keluarganya. Bahkan jika orang dewasa itu sudah mati, itu tidak ada hubungannya dengan dia, selama dia kembali dan menandatanganinya. Dia segera memerintahkan seseorang untuk menyiapkan alat untuk operasi tersebut. Tian Yongsan sedikit kesal ketika mendengar ini, dan berkata, "Mengapa kamu seperti ini? Mengapa kamu harus melindungi anak itu? Bukankah kehidupan? Orang dewasa bukanlah kehidupan, anak itu dapat dilahirkan kembali. Dan jika orang dewasa akan mati, maka tidak akan ada lagi." Kata Tian Yongsan terlihat sedih. Padahal, hal semacam ini diputuskan oleh anggota keluarganya sendiri, dan sulit bagi orang luar untuk campur tangan. Tapi Tian Yongsan benar-benar merasa tidak berharga untuk wanita ini. Dia tidak menyangka akan ada ibu mertua yang tidak peduli dengan hidup dan mati menantu perempuannya. Dia hanya ingin menjaga anak itu. Konsep mewarisi keluarga terlalu kuat. Ibu mertua berpakaian bunga memelototi Tian Yongsan dan berkata, "Kamu apa? Aku ingin kamu mengurus urusan keluargaku. Mengapa ibuku memutuskan bahwa itu urusan ibuku? Itu tidak ada hubungannya denganmu." Tian Yongsan kehilangan kata-kata, menatap pria itu lagi, dan berkata, "Apakah kamu masih laki-laki? Ini istrimu?" Pria itu sedikit tersipu ketika diberitahu. Dia menatap ibunya dan berkata, "Bu, kenapa kita tidak melindungi orang dewasa? Jika anak itu benar-benar tidak baik, mari kita rawat dia. Aku bisa melahirkan. Aku." Po, ibu mertua berbaju bunga membiarkan keluar Po. Jelas di rumah dia juga seorang master tanpa kompromi. Dia memarahi, "Apa yang kamu tahu? Bahkan jika dia bertahan seperti ini, apakah dia masih bisa memiliki anak di masa depan? Sudah berapa lama saya ingin memiliki cucu? Jika dia tidak bisa mempertahankannya, kamu masih bisa menikahinya di masa depan. Masa depan." Tian Yongsan mendengus di sampingnya. "Aku tidak menyangka bisa mengucapkan kata-kata seperti itu." Awalnya, Ye Chong tidak peduli dengan masalah sepele wanita hamil itu, karena dokter kandungan dan ginekolog manapun bisa melakukan hal seperti melahirkan. Tapi mobil bersalin tepat di sebelahnya. Dia berjalan dan melirik ke dalam mobil, dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Orang dewasa dan anak-anak dapat menyimpannya. Aku akan melakukannya. Apakah kamu bercanda? Kamu bisa menyimpannya." Wang Shiren adalah yang pertama berhenti. "Saya mengatakan bahwa orang dewasa dan anak-anak hanya dapat menyimpan satu. Tetapi sekarang seseorang melompat keluar dan mengatakan bahwa orang dewasa dan anak-anak dapat menyimpannya. Bukankah ini tamparan di wajah? Betapa tidak masuk akalnya itu? Apakah kamu juga seorang dokter kandungan?" Ye Chong berkata, "Aku bukan seorang dokter kandungan.
tapi aku memiliki cara untuk melindungi orang dewasa dan anak-anak. Omong kosong? Anda tahu apa? Saya seorang dokter kandungan profesional. Saya sudah terlalu sering melihat situasi seperti ini. Saya hanya bisa menyimpan satu. Siapa Anda? Beraninya Anda menanyai saya, apakah Anda memiliki lisensi medis? Apakah kamu di sini? Di mana kamu bekerja? Di mana kamu seorang dokter? Wang Xiren menanyakan 3 pertanyaan jiwa satu demi satu. Ye Chong berkata, jika Anda tidak memiliki lisensi medis, tidak bisakah Anda menyelamatkan orang? Jika Anda bukan seorang dokter, bukankah Anda sebaik Anda? Mendengar ini, Wang Xiren mencibir, HMPH, jadi kamu bahkan tidak memiliki izin medis. Bicara omong kosong di sini. Jangan tunda menyelamatkan orang, kamu bahkan tidak akan bisa menyelamatkan seorang anak dalam beberapa saat. Mendengar ini, ibu mertua berpakaian bunga berhenti, dan melangkah maju untuk mencakar Ye Chong. Kamu bajingan? Apa yang kamu lakukan? Hati. Kamu menginginkan nyawa cucuku? Aku akan mencakarmu sampai mati. Mencakarmu sampai mati. Ye Chong sedikit kesal dengan ini wanita tua. Dia mendorong wanita tua itu dengan telapak tangannya, dan hampir terhuyung-huyung olehnya. Pada saat ini, sekelompok orang mengelilinginya. Itu benar. Apakah kamu orang dewasa atau anak-anak? Cepatlah dan biarkan dokter yang melakukannya. Dokter Wang adalah seorang dokter di rumah sakit St. Mary dan seorang profesional di bidang ini. Jadi berhentilah main-main di sini, ya. Kamu bukan dokter kandungan wanita? Bagaimana kamu tahu bahwa keduanya bisa diselamatkan? Jika kamu gagal, keduanya akan mati. Semua orang berkata satu demi satu. Pada saat ini, ibu mertua yang berbunga-bunga berdiri lagi, mendengus dan berkata, jika kamu berani membuat masalah lagi, aku akan mencakarmu sampai mati. Cucuku bernilai ribuan dolar. Kamu apa, benda? Anda berani berbicara omong kosong di sini? Anda hanya ingin uang, bukan? Saya akan memberi Anda 3 juta. Keluar dari sini. Ketika Ye Chong mendengar ini, dia merasa sedikit marah. Dia awalnya ingin menyelamatkan orang, dan orang bodoh ini tidak mengerti apa-apa. Saat ini, Tian Yongsan berkata, apakah kamu tahu siapa ini? Ini adalah Dr. Ye yang menyelamatkan seluruh Luzu saat itu. Apakah kamu tidak percaya kata-katanya? Mendengar nama ini, semua orang tercengang. Awalnya, Ye Chong sengaja menyembunyikan dirinya di depan media, tidak seperti membiarkan terlalu banyak orang mengetahui penampilannya. Oleh karena itu, meskipun kebanyakan orang tahu nama Miracle Dr. Ye, mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi tidak ada yang mengenalinya. Ibu mertua berbaju bunga juga tertegun selama 2 detik, tetapi dia tetap menolak untuk melepaskannya dan berkata, jadi apa? Ada pepatah yang mengatakan bahwa ada spesialisasi dalam pembedahan, dan Dr. Ye dapat meneliti penawarnya untuk virus. Kamu luar biasa. Tapi sekarang seorang wanita, tentang Departemen Kebidanan, bisakah kamu juga masuk ke mulutmu? Jangan membuatku takut di sini. Semua orang mengangguk, berpikir bahwa ibu mertua berpakaian bunga itu dikatakan benar. Bagaimanapun, insiden virus telah berlalu sejak lama, dan Ye Chong tinggal di Mingnan begitu lama. Oleh karena itu, warga sipil di Luzu perlahan-lahan melupakan orang yang menyelamatkan mereka saat itu, dan tidak lagi memuja Dr. Ye sebagai dewa seperti sebelumnya. Wang Xiren tidak peduli tentang hal-hal ini lagi untuk menjadi terkenal. Dia berkata, Tuan Ye, kan, orang tua itu benar. Ada spesialisasi dalam pembedahan, dan kebidanan dan ginekologi adalah spesialisasi saya. Saya bilang saya bisa selamatkan satu saja, dan kamu bisa menyelamatkanku lagi. Jika kamu menghentikanku seperti ini, kamu mungkin tidak dapat mempertahankan satu pun dari mereka. Benar, cepat dan minta dokter profesional untuk menyelamatkan mereka. Tian Yongsan sedikit marah, tapi dia tidak menyangka identitas Ye Chong telah dijelaskan, dan orang-orang ini sepertinya masih tidak mempercayai Ye Chong.
Dia melihat suami wanita hamil itu. Pria itu menundukkan kepalanya dengan dekaden, jelas ragu-ragu. Tian Yongsan berkata kepada pria itu, "Kamu masih laki-laki, tidak bisakah kamu memutuskan sendiri masalah ini?" Ye Chong berkata, "Orang dewasa dan anak-anak dapat menyimpannya. Jadi apakah kamu benar-benar ingin membunuh istrimu? Tidak bisakah kamu mengambil sedikit risiko untuk istrimu? Apakah dia melahirkanmu dan menikahimu karena dia ingin kamu memperlakukannya seperti ini? Apakah Anda masih menyesali istri Anda?" Kata-kata ini sepertinya menyentuh pria itu, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berkata, "Saya percaya pada Dr. Ye." Dia menoleh ke Ye Chong, "Tuan Ye, tolong selamatkan istri dan anakku." Begitu kata-kata itu keluar, ibu mertua yang berpakaian bunga adalah yang pertama berhenti. "Apa? Kenapa kamu tidak mendengarkan saya? Ingin membuat marah wanita tua saya, bukan?" Sebelum dia selesai berbicara, dia naik dan mengulurkan tangannya untuk menggaruk wajah putranya pria itu juga. Marah, dan mendorong ibu mertua berpakaian bunga itu, berkata, "Bu, kali ini, tidak peduli apa, Anda tidak dapat mendengarkan Anda, saya ingin menyelamatkan istri saya ingin menjaga anak saya percaya pada Dr. Ye." Pada saat ini, Wang Xiren melangkah maju dan berkata, "Apa? Kamu percaya padanya, tapi kamu tidak percaya padaku. Apakah kamu punya akal sehat? Aku profesional." Sebelum selesai berbicara, dia diinterupsi oleh pria itu. Diam, pria itu baru saja dianiaya oleh ibunya dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya ketika Wang Xiren mendatanginya. Dia terus membentaknya, "Apa-apaan kamu? Dengan sedikit kemampuanmu, kamu masih ingin bersaing dengan Dr. Ye?" Wang Xiren merasa malu dengan omelan itu, "Kamu membunuh 2 orang." Setelah itu, Ye Chong masuk ke mobil, dan dia melihat wanita hamil itu, wajah yang terakhir terdistorsi kesakitan, dan dahinya dipenuhi keringat, situasi darurat. Ye Chong menyentuh perutnya dan tahu bahwa anak itu akan segera lahir. Dia menyentuh titik akupuntur wanita hamil itu dan meminta Tian Yongsan untuk maju membantu. Ye Chong mengeluarkan pil lain, memberikannya kepada wanita hamil untuk dimakan, dan kemudian menyibukkan diri di tubuh wanita hamil itu, mengetuk dan menekan lagi dan lagi. Semua orang menonton, dan pria itu mengepalkan tinjunya dengan erat, sangat gugup. Ibu mertua berpakaian bunga ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa ketika dia melihat betapa marahnya putranya barusan. Wang Xiren melihatnya, dan berkata dengan jijik, "Apa? Kamu bahkan tidak perlu dioperasi, hanya meraba-raba, apakah kamu mengambil keuntungan? Atau menyelamatkan orang? Hanya ini yang bisa menyelamatkan anak-anak dan orang dewasa. Lelucon apa? Aku hanya bercanda. Lihat, bagaimana kamu datang untuk menyembuhkan penyakitnya." Pada akhirnya, semua orang tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Chong beroperasi, tetapi hanya mendengar, "Wow." Bayi itu lahir, orang dewasa masih hidup. Segera setelah itu, Tian Yongsan dengan bersemangat membawa anak itu keluar, dengan darah masih di tangannya, dia berkata, "Simpan, anak itu lahir, dan orang dewasa baik-baik saja. Hebat," dia melambaikan tinjunya. "Tuan Ye memang seorang dokter ajaib." Semua orang di sekitar bertepuk tangan. "Dokter ajaib Ye benar-benar luar biasa, luar biasa." Semua orang berseru kagum. Adapun wajah Wang Xiren, seolah-olah dia telah makan kotoran, dia memiliki wajah yang pahit, tapi dia tidak berharap Ye Chong benar-benar melakukannya. Ini hanya menamparkan wajahnya secara paksa. Namun, berdasarkan pengalamannya, orang dewasa dan anak ini hanya bisa memelihara paling banyak 1. Metode apa yang digunakan Ye Chong? Mereka menyimpan semuanya. Bahkan dia harus mengatakan, itu sangat luar biasa. Sepertinya Ye Chong disebut dokter jenius karena suatu alasan. Ye Chong keluar dari mobil. "Tuan Ye, bagaimana?" Pria itu melangkah maju dan bertanya,
Ye Chong berkata, "Tidak masalah." Pria itu melangkah maju dan meraih tangan Ye Chong. Dengan gemetar berkata, "Dokter Ye, terima kasih banyak. Anda menyelamatkan nyawa istri dan anak saya." Ye Chong mengangguk. Dan berkata, "Itu oke. Istrimu pingsan sekarang. Istirahatlah. Kirim dia ke rumah sakit, dan istirahatlah selama beberapa hari." Pria itu berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih banyak." Ibu mertua dengan gaun bunga juga pergi. Dia datang dan berkata, "Oh, Dokter Ye, Anda sangat luar biasa. Saya akan mengatakannya, Anda luar biasa." Dia mengulurkan ibu jarinya, dan dia terlihat sangat berbeda dari tikus yang baru saja mencakar orang. Ye Chong tidak peduli untuk memperhatikan orang ini. Saat ini, terdengar lagi jeritan kesakitan dari seorang wanita hamil di dalam mobil. Hati semua orang tergerak. "Ada apa?" tanya pria itu antusias. Ye Chong sedikit mengernyit, menoleh ke belakang, dan diam-diam berkata, "Tidak." Ternyata wanita hamil itu benar-benar memiliki anak di perutnya. Ini juga pertama kalinya Ye Chong melahirkan bayi. Dia sedikit gugup barusan, jadi dia mengabaikan poin penting seperti itu. Tak disangka, ibu hamil itu melahirkan anak kembar. Apa, ada anak lagi? Awalnya hal yang membahagiakan. Tapi sekarang lelaki itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meski kembar adalah hal yang sangat membahagiakan, anak ini telah membawa bahaya besar bagi istrinya. Apa yang bisa kita lakukan? Dokter Ye, apakah Anda masih punya solusinya? Hehe, perubahan mendadak itu membuat Wang Shiren mencibir puas. Dia berkata dengan cara yang aneh, "Memiliki seorang anak telah menghabiskan semua kekuatan ibu. Tidak mungkin dia memiliki anak lagi. Saya katakan pada saat itu bahwa saya hanya dapat memelihara anak itu. Awalnya, saya dapat memelihara kedua anak itu. Sekarang kamu setelah operasi singkat, wanita hamil dan anak di dalam perutnya akan mati." Mendengar ini, hati semua orang menjadi dingin, dan mereka semua merasa kasihan. "Nah, apa yang harus saya lakukan?" Pria itu kehilangan akal sehatnya dan bertanya dengan gemetar, "Dokter Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ibu mertua yang berbunga-bunga mengubah wajahnya lagi. "Sudah lama saya katakan, biarkan Dokter Wang merawat Anda, tetapi Anda tidak mendengarkan. Sekarang tidak apa-apa, Anda membunuh cucu saya dan istri Anda. Saya tahu Anda tidak memiliki kemampuan itu, dan Anda masih di sini untuk berdebat dengan kami. Mari kita lihat bagaimana saya dapat menangani Anda ketika saya kembali." Saat dia mengatakan itu, dia naik untuk mencakar pria itu lagi, dan adegan menjadi kacau untuk sementara waktu. Tian Yongsan juga sedikit khawatir, dan diam-diam bertanya kepada Ye Chong, "Ye Chong, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Orang-orang di sekitar juga berkumpul, dan berkata dengan menyesal, "Oh, saya tidak menyangka akan seperti ini." Itu benar, kali ini saya khawatir Dokter Ye tidak ada hubungannya. Dan Wang Shiren di sebelahnya berkata, "Dokter Ye, ini semua salahmu sendiri, kepercayaan diri butamu, ada 3 nyawa dalam total. Aku bisa menyelamatkan 2 dari mereka. Tetapi sekarang kamu telah menyelamatkan mereka. Kamu membunuh 2 dari mereka. Semua karena kamu." Wang Shiren sombong. Ibu mertua yang berpakaian bunga cukup memarahi putranya, dan menoleh ke Ye Chong. "Dokter macam apa Ye, Poh? Kembalikan cucuku." Dia menunjuk Ye Chong dengan jari jelek dan mengutuk, dan berterima kasih Ye Chong barusan Chong terlihat seperti 2 orang lagi. Ye Chong berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan panik, aku tidak mengatakan itu tidak bisa disembuhkan." "Apa, kamu juga bisa menyembuhkan ini? Jangan menyombongkan diri, oke? Kamu tidak akan membuat alasan untuk dirimu sendiri. Tetapi jika ada sesuatu yang medis, orang-orang yang berakal sehat tahu bahwa tidak ada cara untuk pulih, dan Anda pikir Anda bisa menyembuhkannya. Benar? Tidak ada obat untuk situasi seperti ini?" Banyak dokter di sekitar setuju dengan pernyataan Wang Shiren.
Ye Chong tidak peduli untuk memperhatikan Wang Xiren dan yang lainnya. Dia berkata kepada orang banyak, semuanya, saya butuh bantuan beberapa orang. Saya membutuhkan 4 pria muda yang kuat dan 4 gadis muda. Apakah Anda bersedia membantu saya? Tetapi ketika menghadapi hal semacam ini, jika mereka dapat membantu, masih banyak orang yang mau maju. Segera, 4 pria mengangkat tangan dan berkata bahwa mereka bersedia membantu, dan keempat wanita itu segera ditemukan. Chong mengambil sebuah batu dan menggambar diagram formasi di tanah, dengan 4 titik di 4 sudut luar, sebuah lingkaran di tengah dan 4 titik, dan sebuah lingkaran di tengah. Setelah itu, Ye Chong menggendong wanita hamil itu keluar. Pada saat ini, suara wanita hamil itu perlahan-lahan melemah, dan nyawanya berangsur-angsur hilang. Wang Xiren mendengus, apa yang kamu lakukan lagi? Kamu bisa menyelamatkan orang dengan meletakkan benda ini. Apa yang kamu bercanda? Kamu adalah tahayul feodal, kamu membunuh orang. Beberapa payung untuk menutupi wanita hamil itu. Kemudian, dia meminta Tian Yongsan masuk untuk membantu wanita hamil melahirkan, dan membiarkan 4 wanita muda berdiri di 4 titik di lingkaran dalam, dan 4 pria di 4 titik di lingkaran luar berdiri. Semua orang memandang Ye Chong dengan aneh, tidak tahu apa yang dilakukan Dr. Ye. Mungkinkah hanya dengan berdiri dalam formasi acak dapat menyelamatkan orang? Nima ini terlalu konyol. Ye Chong mengeluarkan beberapa jimat batu giok dari senjata sihir luar angkasa dan menyerahkannya kepada 8 orang yang berdiri dalam formasi. Dia berkata kepada semua orang, dengarkan pesanan saya selanjutnya. Ketika saya memanggil 1, 4 pria di luar tolong pegang jimat giok dengan erat. Ketika saya memanggil 2, lepaskan. Ketika saya memanggil 3, 4 pria di dalam 4 gadis pegang jimat giok dengan erat, dan akan ada rasa sakit pada saat itu. Tetapi untuk menyelamatkan orang lain, saya harap Anda dapat bertahan dan jangan melepaskannya. Saat saya memanggil 4, Anda akan melepaskannya. Saya akan menelepon 1234 lagi. Semua orang dapat mengikuti perintah saya dan melakukannya berulang kali. Dan apakah wanita hamil dapat hidup atau tidak tergantung pada semua orang. Beberapa orang mengangguk ragu. Setelah itu, Ye Chong berdiri di samping kerumunan, menggumamkan sesuatu, diam-diam membangkitkan semangat naga dan phoenix, dan mengaktifkan semua jimat batu giok. Semua orang menonton, penasaran dan gugup. Wang Xiren itu berkata dengan jijik sepanjang waktu, ini bisa menyelamatkan orang. Benar-benar tidak masuk akal. Saya akan lihat apa yang bisa Anda pikirkan. Dokter macam apa Ye? Saya pikir dia adalah penari yang hebat. Setelah itu, Ye Chong mulai berteriak. 1. Pada saat yang sama, keempat pria itu mengepalkan jimat giok dengan erat. Pada saat ini, keempat pria itu tiba-tiba merasakan kekuatan mereka. Seolah-olah mereka tersedot oleh jimat batu giok di tangan mereka. Nyatanya, kekuatan keempat pria ini ditransmisikan ke tubuh wanita hamil melalui formasi. 2. Keempat pria itu melepaskan tangan mereka. 3. Keempat gadis itu mencengkeram jimat giok dengan erat. Segera setelah saya mengepalkannya dengan erat, saya merasakan sakit yang kuat. Meskipun sedikit menyakitkan, itu masih dalam batas toleransi normal. Keempat gadis itu tahu bahwa penting untuk menyelamatkan nyawa, jadi mereka mengertakkan gigi dan bertahan. 30 detik penuh berlalu. Baru saat itulah Ye Chong berteriak, 4. Keempat gadis itu melepaskan tangan mereka, dan mereka semua menghela nafas lega ketika rasa sakit mereka berkurang. Dan Ye Cheng terus berteriak. 1. Keempat anak laki-laki itu mengepalkan jimat giok dengan erat, dan kekuatan mereka diambil lagi. 3. Keempat gadis itu mengepalkan jimat giok dengan erat dan merasakan sakit lagi. Padahal, alasan ibu hamil di tengah kini berbahaya adalah karena tidak kuat melahirkan anak, dan karena tidak tahan rasa sakit. Dan setiap kali Ye Chong berteriak 1, dia menuangkan kekuatannya ke tubuh wanita hamil itu.
dan ketika dia berteriak 3, dia meminta keempat gadis itu untuk berbagi rasa sakit wanita hamil itu. Sehingga dengan bantuan tenaga orang lain, ibu hamil dapat melahirkan bayinya dengan lancar. Setelah 5 siklus ini, hanya terdengar "wow" di dalam payung, dan kemudian Tian Yongsan keluar dengan bersemangat, menggendong anak lain di pelukannya. Melahirkan, wanita hamil itu aman, dan dia baik-baik saja sekarang. Semua orang langsung bertepuk tangan, hebat. Wang Shiren melihat pemandangan ini dengan tercengang. Ini baik-baik saja, apa yang terjadi? Dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Bagaimana Ye Chong melakukannya sekarang? Menurut logika dokter biasa, wanita hamil dan anak di dalam perutnya sudah mati, dan tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Tapi Ye Chong terselamatkan, semua orang bertepuk tangan, dan itu juga didedikasikan untuk 4 laki-laki dan 4 perempuan. Kekuatan keempat anak laki-laki itu hampir habis, dan keringat mengalir dari wajah mereka. Keempat gadis itu cukup tersiksa sekarang, dan wajah kecil mereka menjadi pucat. Tapi mereka menyelamatkan seseorang, rasanya sangat berarti, dan mereka melambai ke kerumunan di sekitarnya, dengan ekspresi bangga. Karena mereka tahu bahwa tepuk tangan juga untuk mereka. Di tengah tepuk tangan yang berkepanjangan, pria itu dengan bersemangat memegang tangan Ye Chong lagi. "Dokter Ye, saya telah mengambilnya kali ini. Saya sedikit skeptis sekarang. Tapi sekarang saya benar-benar yakin, Dokter Ye, di masa depan Anda adalah dewa di hatiku." Ibu mertua yang berbunga-bunga juga datang, mengulurkan ibu jarinya dan berkata, "Oh, aku tahu kamu bisa melakukannya, Dokter Ye. Kamu sangat hebat, ibu mertua yang jahat." Ini hukum dan sikap barusan adalah sikap dua orang. Untuk ibu mertua yang pandai mengubah wajahnya, Ye Chong juga tidak bisa tertawa atau menangis. Pada saat ini, seorang dokter datang dan bertanya, Dokter Ye, metode apa yang baru saja Anda gunakan? Sungguh menakjubkan Anda bisa menyelamatkan wanita hamil seperti ini." Ye Chong berkata, "Ini adalah kekuatan pengobatan Tiongkok, tetapi kamu tidak memahaminya." Ye Chong tidak banyak bicara, karena orang-orang ini tidak terlalu mengerti. Selanjutnya, mobil rumah sakit St. Mary membawa pergi semua wanita hamil dan anak-anak. Polisi lalu lintas telah menangani tempat kejadian dan jalan telah dibersihkan kembali. Wanita hamil itu keluar dari bahaya, dan hal selanjutnya bisa diserahkan ke rumah sakit. Pada saat ini, Tian Yongsan berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong, kamu benar-benar membuatku terkesan lagi. Aku tidak berharap kamu terhubung ke kota." Ye Chong tersenyum dan menyerahkan tisu kepada Tian Yongsan, dan memintanya untuk menyeka darah di tangannya usap. Lalu dia berkata, "Sebenarnya, saya masih ingin berterima kasih. Anda melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam melahirkan bayi." Pada saat ini, Tian Lei berjalan dari samping. Ketika dia berada di hotel tadi, dia tahu bahwa sesuatu yang besar terjadi di sini, jadi dia bergegas ke sini. Dan ketika Ye Chong baru saja menyelamatkan seseorang, dia juga melihatnya. Dia membungkuk dan berkata, "Tuan Ye, Anda sangat kuat barusan. Metode macam apa barusan itu? Sungguh menakjubkan. Bahwa Anda dapat menyelamatkan orang, apalagi yang dilakukan." Tian Lei ingin bertanya. Tian Yongsan melirik mencela, dan berkata, "Ayah, apakah kamu terburu-buru? Ayo makan cepat. Aku lapar, aku akan berada di meja makan nanti. Tidak bisakah kita membahasnya?" "Hei, aku bilang kamu berpotensi menjadi dokter, dan setelah apa yang terjadi tadi, kamu masih bisa memakannya." Tian Lei tertawa. "HMPH? Ada apa? Ini adalah kultivasi diri sebagai seorang foodie," kata Tian Yongsan. Tian Lei tersenyum dan berkata, Ya, ayo pergi, ayo makan." Kemudian, mereka bertiga berjalan menuju restoran yang tidak jauh dari situ. Tian Lei berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Ye, apakah rumah sakit St. Mary baru saja mengambil pasien Anda?"
saya tahu. Semua dokter di rumah sakit St. Mary, mereka hanya memiliki satu kebajikan, berhati-hatilah agar mereka diam-diam mengambil semua pujian untukmu, Ye. Chong berkata sambil tersenyum, aku di sini hanya untuk menyelamatkan orang, tidak perlu peduli tentang kehormatan atau tidak. Tian Lei mengangguk dan berkata, bagus sekali, Dokter Ye benar-benar seorang dokter yang baik hati. Setelah makan malam dengan Tian Lei dan Tian Yongsan, Ye Chong kembali ke komunitas. Hari ini, tepat saat Zhao Meiting pulang setelah syuting. Dia mendengar suara Ye Chong membuka pintu, jadi dia keluar. Kamu Chong, kamu sudah kembali. Zhao Meiting merasakan perasaan aneh saat melihat Ye Chong. Zhao Meiting mengenakan gaun rumah berwarna merah muda hari ini, memperlihatkan dua kaki putih ramping, dan sepasang sandal di kakinya. Dia terlihat seperti baru saja mandi, rambutnya tergerai, dan dia memakai ikat kepala telinga kelinci yang lucu. Jadi Meiting, lama tidak bertemu, apakah kamu syuting lagi? Ye Chong juga sangat senang melihat Zhao Meiting. Iya, itu, apakah kamu baru saja kembali dari luar? Ye Chong mengangguk, seorang teman baru saja mengundang saya untuk makan malam. Ya, ini masih pagi, maukah kamu datang ke tempatku untuk minum teh? Tanya Zhao Meiting. Di tengah malam, seorang gadis cantik mengundang saya untuk minum teh. Apakah akan ada gairah untuk meminumnya? Gambaran yang sangat harmonis tiba-tiba muncul di benak Ye Chong, dan senyum jahat muncul di wajahnya tanpa sadar. Melihat ekspresi Ye Chong, Zhao Meiting langsung tersipu. Bajingan, apa yang kamu pikirkan? Ye Chong menggaruk kepalanya karena malu dan berkata, bukan apa-apa, aku hanya berpikir, teh seperti apa yang harus aku minum, Zhao. Meiting cemberut sambil tertawa, kembalilah dan bersihkan, datanglah nanti. Ye Chong pulang, mandi, berganti pakaian, dan kemudian pergi ke tempat Zhao Meiting. Faktanya, satu-satunya yang suka diminum Zhao Meiting adalah teh susu, tetapi Zhao Suaiting sering melempar semua jenis teh mahal ke rumah Zhao Meiting. Apalagi sekarang, setelah semua orang tahu bahwa saudara perempuannya dan Ye Chong memiliki hubungan yang luar biasa, mereka sering memberi Zhao Suaiting beberapa hadiah, termasuk berbagai teh mahal, dan Zhao Suaiting melemparkan semuanya ke saudara perempuannya. Jadi di rumah Zhao Meiting, jika Anda ingin mencarinya, Anda dapat menemukan teh yang lebih enak. Ye Chong mengetuk pintu rumah Zhao Meiting, dan segera Zhao Meiting datang untuk membuka pintu. Zhao Meiting jelas menggunakan waktu barusan untuk merias wajah tipis. Wajahnya yang cantik sedikit merah, bulu matanya yang panjang keriting, matanya seperti gelombang air, sangat gesit, dan dia terlihat sangat cantik. Begitu dia membuka pintu, Ye Chong mencium aroma teh yang keluar dari ruangan. Iya, baunya sangat enak, Ye Chong mengendus dengan kasar. Zhao Meiting berkata, ya, ini adalah teh Mingqian Longjing terbaik tahun ini. Ye Chong menyeka hidungnya sambil tersenyum dan berkata, saya tidak berbicara tentang teh, maksud saya tubuh Anda sangat harum, wajah. Zhao Meiting Yihong, bah, kamu bajingan, sepertinya membiarkanmu masuk adalah kesalahan. Ye Chong berkata, siapa yang membuatmu setuju? Zhao Meiting cemberut dan mendengus. Aku tidak ingin kamu masuk sekarang, masuklah, kamu keluar. Ye Chong berkata sambil tersenyum, bagaimana ini mungkin? Karena kamu telah memancing serigala ke dalam rumah, bagaimana kamu bisa keluar dengan begitu mudah? Zhao Meiting berkata, HMPH, itu orang yang masuk adalah orang cabul. Ye Chong tersenyum duduk di sofa, dia memiliki hubungan yang baik dengan Zhao Meiting, dan di sini hampir seperti rumahnya sendiri. Setelah itu, Zhao Meiting menyajikan teh, duduk berhadapan dengan Ye Chong, dan mengobrol tentang beberapa hal tentang syutingnya di ibu kota. Dia berkata bahwa berkat krim kecantikan Ye Chong, jika tidak, karir dan hidupnya akan hancur.
Ye Chong berkata, sebenarnya, berkat publisitas Anda, produk kecantikan kami sekarang sangat populer di Luzhu. Itu hanya bantuan, kata Zhao Meiting. Sambil mengobrol dan minum teh, Zhao Meiting dengan santai mengambil remote control TV dan menyalakan TV. Di TV, berita terbaru dari Luzhu sedang disiarkan. Itu tentang kecelakaan lalu lintas yang serius hari ini. Setelah kecelakaan lalu lintas disiarkan, penyiar mengatakan hal lain. Di lokasi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya 302 hari ini, terjadi hal mengharukan lainnya. Di lokasi kecelakaan, seorang ibu hamil ketakutan dan melahirkan secara prematur. Perlu segera ditangani, situasinya sangat kritis. Ada dokter dari rumah sakit St. Mary di tempat kejadian, mengikuti kebajikan dokter yang menyembuhkan orang sakit dan menyelamatkan nyawa. Mereka melahirkan wanita hamil itu dengan risiko besar, tidak hanya menyelamatkan kedua anaknya, tapi juga menyelamatkan sang ibu, orang dewasa dari bahaya. Sambil menunjukkan karakter moral yang mulia, mereka juga menunjukkan keterampilan profesional yang luar biasa. Selanjutnya, mari kita wawancarai Dr. Wang Xiren yang menyelamatkan nyawa saat itu. Layar berputar dan segera beralih ke layar Wang Xiren. Sambil memegang mikrofon, dia berkata dengan berani ke kamera. Iya, kejadian hari ini sangat mendadak. Awalnya, rumah sakit St. Mary kami mengirim mobil untuk membantu mengatasi kecelakaan lalu lintas. Tanpa diduga, kami bertemu dengan seorang wanita hamil di jalan. Hamil itu wanita situasinya sangat berbahaya. Dia memiliki anak kembar, dan dia ketakutan. Dan kondisi untuk melahirkan di tempat sangat sulit. Tetapi untungnya kami memenuhi misi kami dan menyelamatkan baik orang dewasa maupun anak-anak, meskipun ada banyak kehormatan dari dunia luar. Yang paling saya senang karena saya menyelamatkan satu orang dewasa dan dua anak. Dan inilah yang harus dilakukan seorang dokter. Wang Xiren berbicara dengan keras, dan kata-katanya lebih baik daripada lagunya. Ye Chong menyesap teh perlahan, dan menonton Wang Xiren di TV dengan main-main. Dia tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi mengejek. Zhao Meiting, yang berada di sebelahnya, juga menonton berita itu, dan dia berkata, lihatlah dokter bernama Wang Xiren itu, saya pikir keterampilan medisnya harus sebaik Anda. Sepertinya dia juga seorang dokter dengan kemampuan medis yang hebat. Etika. Ye Chong tersenyum. Faktanya, Zhao Meiting mewakili mayoritas orang yang tidak tahu kebenaran, dan sekarang semua orang memuji Wang Xiren. Benar saja, seperti yang diharapkan Tian Lei, rumah sakit St. Mary benar-benar mendapat pujian. Sebelum dia sempat menjelaskan apapun kepada Zhao Meiting, Tian Lei menelepon. Tuan Ye, apakah Anda sudah membaca beritanya? Iya, saya sudah membacanya. Semua penulis drama, beraninya mereka mengucapkan kata-kata yang terdengar tinggi itu tanpa rasa malu, sungguh gila. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak masalah. Selama aku menyelamatkan seseorang, sisanya tidak masalah bagiku. Tuan Ye, Anda benar-benar hanya orang yang meremehkan ketenaran dan kekayaan. Orang yang keluar dari kepentingan tingkat rendah. Tetapi Anda dapat menanggungnya. Tetapi saya tidak tahan, saya harus mencari penjelasan untuk Anda tentang masalah ini. Dan saya akan mempublikasikan kebenaran sehingga semua orang tahu wajah sebenarnya dari kelompok sampah ini. Tian Lei menutup telepon dengan marah. Ye Chong geli, dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak tahu metode apa yang akan digunakan Tian Lei. Zhao Meiting berkata lagi, saya baru saja kembali hari ini, dan saya mendengar tentang kecelakaan lalu lintas. Saya tidak tahu apakah orang yang menyebabkan kecelakaan itu tertangkap atau tidak. Sekarang masalah yang disebutkan dalam berita adalah dalam penyelidikan lebih lanjut. Apa yang masih Anda selidiki? Sebenarnya, semua orang sangat menyadari apa yang dimaksud dengan masalah dalam penyelidikan lebih lanjut. Apakah pejabat itu sangat tidak kompeten? Tidak bisakah orang yang menyebabkan kecelakaan itu ditangkap? Dalam masyarakat saat ini,
Pengawasan ada di mana-mana, bukankah mudah untuk menangkap seseorang? Dan banyak saksi yang bisa memberikan nomor plat jika diperlukan, dan mudah untuk menemukan orang itu. Bukannya tidak ada kemajuan, hanya saja orang belum ditangkap karena suatu alasan. Ini sangat sederhana, karena orang yang menabrak seseorang dengan mobil terlihat kaya atau mahal, dan dia adalah orang yang berstatus. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti sudah lama ditangkap dan ditembak. Keduanya mengobrol sebentar, tetapi hal baik yang dibayangkan Ye Chong tidak terjadi, jadi mereka kembali tidur. Keesokan harinya, Ye Chong tidak melakukan apa-apa, jadi dia tidur larut malam di rumah. Pada jam 10 pagi, dia masih di tempat tidur, sinar matahari yang cerah menyinari tubuh Ye Chong melalui jendela, dan dia merasa hangat. Ye Chong menutup matanya, memeluk bantal, dan berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Saat ini, teleponnya berdering lagi, dan ketika dia mengangkatnya, itu masih Tian Lei. "Tuan Ye, akan ada pertemuan pertukaran medis di rumah sakit St. Mary hari ini. Hanya untuk memuji apa yang terjadi pada Wang Xiren kemarin. Saya benar-benar marah. Mengapa kita tidak mengungkap penampilan penjahat yang sebenarnya hari ini?" Ye Chong kata malas. Berkata, "Saya tidak tertarik dengan hal-hal sepele seperti itu. Saya masih harus tidur." Tian Lei meletakkan telepon. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chong benar-benar tidak peduli dengan reputasi ini. Tapi dia tidak tahan. Sebagai wakil presiden Asosiasi Medis Luzhu, dia ingin menjaga ketertiban bidang medis, dan dia sama sekali tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi. Luzhu, rumah sakit St. Mary, ini awalnya adalah rumah sakit berukuran kecil hingga menengah, terutama dikenal dengan kebidanan dan kandungannya. Banyak orang di Luzhu bahkan tidak tahu bahwa itu pada dasarnya adalah rumah sakit umum. Meskipun banyak orang yang melahirkan di sekitar akan memilih untuk melahirkan di sini, bagaimanapun juga ini adalah rumah sakit kecil, dan tidak terkenal. Namun dalam 2 hari terakhir, rumah sakit St. Mary menjadi terkenal karena kecelakaan mobil dan insiden ibu hamil. Faktanya, Zhang Weixiang, direktur rumah sakit St. Mary, mengetahui kebenaran masalah tersebut, dan juga mengetahui bahwa Wang Xiren bukanlah orang yang menyelamatkan wanita hamil tersebut. Namun, untuk meningkatkan popularitas rumah sakit St. Mary, Zhang Weixiang dan Wang Xiren bermitra untuk mengambil semua pujian. Wang Xiren juga orang yang berani. Dia tidak takut pada apapun di balik kedokdekan. Dia menerima pujian dan kehormatan apapun dari dunia luar. Akibatnya, rumah sakit St. Mary juga bangkit mengikuti arus dan menjadi sangat terkenal. Pertemuan pertukaran medis hari ini adalah kesempatan. Zhang Weixiang, presiden rumah sakit Notre Dame, mengetahui bahwa rumah sakit Notre Dame miliknya akan dinilai sebagai rumah sakit kelas 1 provinsi setelah hari ini. Inilah yang dia impikan. Jika tujuan hidup ini tercapai, kehidupan dekannya akan sempurna. Oleh karena itu, dia sangat mementingkan pertemuan pertukaran ini dan mempersiapkan segalanya sebelumnya. Di ruang konferensi besar rumah sakit, bunga dan tanaman segar diletakkan di atas meja bundar konferensi besar. Meja ditutupi dengan sutra merah dan digantung langsung ke tanah. Di sekeliling meja, ada lingkaran kursi kulit. Menjelang tengah hari, ruang pertemuan sudah penuh dengan pakar terkenal dari seluruh provinsi. Mereka yang bisa datang ke sini hari ini adalah semua tokoh top di Luzhu. Ada juga banyak tokoh kuat di bidang medis. Ketika Tian Lei datang ke sini, pertemuan pertukaran akan segera dimulai. Di depan aula, seorang pria berjas abu-abu sedang mengobrol dengan dekan Zhang Weixiang. Pria berjas abu-abu, bernama Yang Xicheng, adalah presiden asosiasi medis. Meskipun keterampilan medisnya biasa-biasa saja, mengandalkan hubungan keluarganya, dia masih duduk di posisi yang lebih tinggi dari Tian Lei. Bobot kata-katanya setengah sen lebih tinggi daripada Tian Lei. Ketika keduanya melihat Tian Lei muncul,
mereka berdua setengah tersenyum, berpura-pura memanggil Tian Lei. "Oh, Profesor Tian, saya hanya menunggu Anda," kata Yang Sicheng. "Itu benar, kami akan menunggumu," kata Zhang Weixiang sambil tersenyum. Tian Lei mendengus, dan berkata dengan sinis, "Selamat." Berdiri di belakang Zhang Weixiang adalah seorang pemuda yang merupakan protagonis dari pertemuan ini, Wang Xiren. Wang Xiren mengangguk pada Tian Lei, tetapi Tian Lei mengabaikannya. Yang Sicheng melanjutkan, "Biarkan saya memberitahu Anda, kami memiliki dua tamu asing khusus, Alice dan Lincoln, pada pertemuan pertukaran ini." Tian Lei sedikit aneh, bertanya-tanya mengapa ada orang asing yang berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis ini. Lalu, Yang Sicheng menjelaskan alasannya. Ternyata kedua orang ini berasal dari negara Mei, dan mereka datang khusus untuk berobat kali ini. Ayah mereka menderita penyakit aneh. Meskipun negara Mei adalah negara berteknologi tinggi, semua jenis medis canggih metode tidak bisa menunda penyakit ayahnya. Belakangan, mereka mendengar bahwa keterampilan medis Huaxia sangat bagus, dan mereka mungkin punya cara untuk merawat ayah mereka. Dan atas rekomendasi seorang teman, Alice dan Lincoln datang ke Luzhu. Akibatnya, Alice dan yang lainnya hanya ingat bahwa ada seorang dokter yang hebat di Luzhu. Tetapi mereka lupa siapa dokter itu dan siapa namanya. Oleh karena itu, melalui hubungan antara Alice dan Lincoln, mereka menghubungi Yang Sicheng, Presiden Asosiasi Medis Luzhu. Setelah Yang Sicheng mendengar tentang masalah ini, dia menganggapnya sangat penting, karena jika teman asing itu dapat disembuhkan, itu akan sangat penting bagi seluruh komunitas medis Luzhu. Hanya memanfaatkan kesempatan pertemuan pertukaran medis hari ini, Yang Sicheng mengundang kedua orang itu. Setelah Yang Sicheng menjelaskan, dia mengangguk pada dua orang asing yang duduk di kejauhan. Tian Lei juga menoleh. Sepasang kakak beradik ini tingginya lebih dari 1,8 meter. Pria itu mengenakan jas, tinggi dan kurus, dengan rambut pirang, kulit putih, mata biru besar, dan hidung mancung. Dia tampak sangat arogan. Dia adalah Lincoln. Dan yang di sisi lain adalah wanita cantik berambut pirang dengan kulit putih, mata besar, dan penampilan yang sangat cantik. Dia mengenakan gaun seksi. Ini adalah adik perempuan Lincoln, Alice. Profesor Tian, jika kita bisa menyembuhkan orang asing itu kali ini, itu pasti akan menjadi kesempatan untuk menunjukkan wajah kita, dan itu akan menjadi suatu kehormatan bagi seluruh komunitas medis Luzhu kita. Kata Yang Sicheng. Tian Lei tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Dia datang ke sini untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi karena tamu asing hadir, dia juga harus memikirkan reputasi seluruh komunitas medis Luzhu. Jadi masalah ini hanya dapat didiskusikan nanti. Kemudian, pertemuan pertukaran dimulai. Yang Sicheng duduk di sebelah Lincoln dan Alice, dan Tian Lei duduk di sisi lainnya. Kemudian, Zhang Weixiang naik ke panggung terlebih dahulu dan membacakan pidato yang telah dia persiapkan. Gagasan umumnya adalah, betapa terkenalnya rumah sakit kita, betapa berdedikasi para dokternya, dan kemudian dia berbicara tentang perbuatan pribadi Wang Xiren yang maju dan seterusnya. Setelah mengatakan ini, dia langsung mendapat tepuk tangan meriah dari semua orang. Media besar juga datang. Ketika Zhang Weixiang berbicara, media besar mengambil gambar dan memflash secara acak. Zhang Weixiang turun dari panggung, dan selanjutnya, Wang Xiren muncul, bersambung.